Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu pekerjaan iblis yang paling sukses adalah mendakwa. Alkitab juga berkata bahwa iblis adalah pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Nah, apa artinya dia sebagai pendakwa? Artinya dia mengingatkan kita tentang segala kegagalan masa lalu kita, serta kesalahan kita, dan juga setiap kejatuhan kita. Sebagai pendakwa, ia juga mendakwa kita tentang ketidakmampuan kita menghadapi masalah, ketidakmampuan kita dalam menghadapi persoalan hidup, ketidakmampuan kita dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Bahkan juga dia mengingatkan kita tentang dosa dan kesalahan kita, sehingga kita merasa hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak bisa diampuni, kita merasa sudah terpisah jauh dari Tuhan. Dan iblis mulai meyakinkan kepada kita bahwa kamu gak kuat menghadapi semuanya, sudahlah bercerai saja, kamu gak kuat hadapi semua, lari saja dengan narkoba, kamu gak kuat ngadapin segalanya, sudah larilah dengan minum mabuk, sudah pergilah ke dukun, kalau gak mungkin kamu atasi. Sehingga iblis mulai mendakwa kita dan berkata, buktinya kamu berdoa, Tuhan gak jawabkan doa kamu karena masa lalu kamu sudah gelap, Tuhan gak bisa buat apa-apa, kegagalan kamu terlalu parah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita larut dalam kelemahan, kita larut dalam kesedihan, kita lupa janji Tuhan yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan mau tertipu oleh segala dakwaan iblis. Ini saatnya kita bangkit dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang penglihatan keempat setelah kita membahas penglihatan sebelumnya, baik penglihatan pertama waktu kita membahas tentang penunggang kuda, lalu kita masuk pada penglihatan kedua waktu kita membahas 4 tanduk dan 4 tukang besi, lalu kita lihat penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Maka sekarang kita masuk pada penglihatan yang keempat, yaitu tentang imam besar Yosua. Nah, dalam pembahasan tentang penglihatan keempat, yaitu imam besar Yosua, kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 3. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai 10, demikian firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Bayangkan, seorang imam besar tetap
tetap didampingi oleh iblis untuk didakwa. Begitupun Yesus didatangi oleh iblis untuk dicoba, didakwa, dan iblis mulai berkata, jika engkau benar anak Allah. Dengan lain kata, iblis mau mendakwa Yesus dan berkata, engkau sebenarnya bukan anak Allah, engkau manusia biasa. Kalau engkau betul anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban Yesus jelas, ada tertulis. Berarti yang bisa menjaga kita, yang bisa membentengi kita dari segala dakwaan iblis hanyalah firman Tuhan. Lalu ayat yang kedua, lihat ya, imam besar Yosua saja berhadapan dengan malaikat Tuhan, iblis datang untuk mendakwa. Ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan kau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkan, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikian firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat beberapa hal tentang penglihatan ini. Yang pertama, dikatakan Yosua pakaiannya diubah dari tadinya pakaian kotor kemudian menjadi pakaian pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis ahli sekali dalam mencari kelemahan dan kekurangan kita. Yosua sedang mengenakan pakaian kotor, didakwa, tetapi malaikat Tuhan berkata, ganti dengan pakaian pesta. Yang kedua, Yosua diperintahkan juga untuk mengenakan serban tahir. Pada zaman itu, jika seorang dinyatakan tahir, maka kemudian di atas kepalanya ditaruh ikat putih, tanda bahwa dia tahir, tanda dia layak untuk masuk bait Allah, tanda dia layak untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari persoalan penglihatan imam besar Yosua ini? Yang ketiga, bagaimana malaikat memberi jaminan kepada Yosua. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, meskipun iblis mendakwa, tapi malaikat Tuhan memberi jaminan. Dan dalam peristiwa penglihatan keempat imam besar Yosua, yang kita bisa juga lihat, yaitu Yosua menerima permata. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Oh, haleluya. Pertanyaannya, dari apa yang dilihat ini, apa rencana Tuhan buat setiap kita? Pelajaran apa yang bisa kita tarik? Yang pertama, itu berarti mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita tidak lagi mengenakan pakaian kotor. Pakaian itu kan bicara tentang perbuatan seseorang. Pakaian itu kan bicara tentang apa yang dapat dilihat dari seseorang. Karena kita nggak bisa lihat hati seseorang, tapi yang bisa kita lihat hanyalah pakaian luarnya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menggantikan pakaian kotor, Tuhan menggantikan pakaian yang lusuh dengan apa? Dengan pakaian pesta. Artinya bicara tentang pesta, bicara tentang sorak-sorai, bicara tentang kemuliaan. Artinya setiap kita orang percaya jangan mau lagi didakwa oleh iblis, karena kita tidak lagi mengenakan pakaian kotor. Pakaian pesta sudah kita kenakan. Betul, masa lalu kita gelap, mungkin kita pernah aborsi, tapi kalau kita mau bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, kita bangkit, kita mau berjuang. Mungkin tadinya kita seorang istri piaraan, tapi kalau kita
kita mau bangkit, kita mau bertobat, kita mau berjuang, maka pakaian kotor kita digantikan pakaian pesta. Mungkin kau seorang ibu janda yang mengalami banyak pergumulan, mungkin kau seorang yang sudah pensiun dan merasa semua orang mengecewakan saudara, tetapi ingat, hari ini kita sudah dikenakan pakaian pesta oleh Tuhan. Berarti kita harus bersyukur, kita harus bersuka cita, kita harus terima dengan iman segala yang baik telah Bapa serahkan kepada kita. Lalu yang kedua, bicara tentang penglihatan keempat Imam Besar Yosua. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa kita sudah mengenakan serban tahir. Berarti kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Mungkin engkau sedang ada di balik terali besi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang merasa hidupmu gagal. Mungkin engkau sedang merasa hidupmu tidak layak. Saya mau beritahu, itu hanya dakwaan iblis yang mau membuat engkau lemah. Tetapi Roh Kudus mengingatkan engkau akan segala kesalahanmu. Roh Kudus mengingatkan engkau, asal engkau mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalanmu, maka Tuhan akan mengenakan serban tahir agar engkau dapat berdiri dalam kemuliaan kuasa-Nya. Yang ketiga, bicara tentang penglihatan keempat tentang Imam Besar Yosua. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kita sudah menerima jaminan. Jangan takut lagi, kita punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa doa kita dijawab. Jaminan bahwa hari esok kita lebih baik dari hari ini. Jaminan apa? Jaminan bahwa segala janji-janji Tuhan akan berlaku buat hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, apa rencana Allah buat setiap kita? Bahwa Tuhan mau kita mengenakan permata. Artinya apa? Berkilau-kilauan. Artinya apa? Oh, artinya kita hidup dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan gak mau hidup kita terus dalam tekanan dan kekurangan, tapi Tuhan mau hidup kita berkelimpahan sehingga kita dapat bersyukur serta menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang sakit, mereka yang butuh mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dan mulai hari ini yakinkan kami bahwa Tuhan sudah mengenakan pakaian pesta, Tuhan sudah mengenakan serban tahir, Tuhan sudah memberikan jaminan bagi kami, dan Tuhan sudah memberikan permata sehingga hidup kami berkelimpahan, jadi terang dan menyatakan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.